Rahayu semuanya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, hari ini saya kebetulan sedang ada di daerah Banyuwangi. Nah, di Banyuwangi sendiri ternyata ada sebuah legenda. Nanti legendanya apa, nanti akan saya ceritakan. Dan seperti apa kota Banyuwangi ya, ikutin saya terus di ini loh Indonesia ya. Nah teman-teman, kita lagi mampir di warung kopi, di warung tahu petis Pak Agus. Jadi kita mampir cuma buat ngopi dulu. Ngopinya jauh banget ya, di ujung timur Pulau Jawa. Jadi nanti kita mau menuju suatu tempat sebenarnya tadinya, cuman kita harus putar balik dikarenakan suatu hal ya. Nah, nanti legenda tersebut nanti akan sedikit saya ceritakan nanti di satu lokasi. Legenda tersebut sangat berkaitan erat dengan cerita tentang Banyuwangi. Ya, ngopi dulu semuanya. Nah teman-teman, ini kita udah sampai satu lokasi yang sebenarnya ini cuman lokasi yang saya bilang tadi ya. Saya pengen menjelaskan mengenai legenda tersebut di lokasi ini sebenarnya. Cuman tadinya kita pengen mampir ke salah satu petilasannya, tapi ternyata beliau sendiri tidak berkenan untuk diungkap secara gamblang gitu ya. Beliau justru kepengen cerita tersebut biarlah berkembang seperti yang sudah terjadi. Nah, jadi ketika kita mulai masuk ke Banyuwangi, kita pasti akan dihadapkan dengan view seperti ini ya, viewnya. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman di belakang saya. Ini adalah sebuah ikon dari kota Banyuwangi. Jadi legenda tersebut sekarang menjadi sebuah ikon kota Banyuwangi. Ini adalah patungnya, patung Dewi Sri Tanjung ya. Nah, saya pengen jelasin di sini. Oke, kita duduk sini aja ya. Jadi gini teman-teman, jadi Dewi Sri Tanjung sendiri itu, beliau adalah seorang dewi, putri dari seorang bidadari ya, yang menikah dengan manusia. Jadi beliau sendiri itu dinikahi atau diperistri oleh seorang patih ya, yang bernama Raden Sidopekso. Nah, Raden Sidopekso sendiri itu konon katanya dia adalah keturunan dari salah satu Pandawa, dari Sadewa ya. Nah, singkat cerita, Raden Sidopekso itu menikahi Dewi Sri Tanjung, lalu dibawa pulanglah ke kerajaannya, dan ternyata di sana sang raja, Raja Sulakrama ya, itu menaruh hati atau terpesona dengan kecantikan Dewi Sri Tanjung sendiri. Ini menurut cerita yang sudah berkembang ya. Nah,
eh, setelah itu singkat cerita sang raja terpesona dan mulai menjalankan rencananya untuk apa namanya, memiliki Dewi Sri Tanjung dengan cara yang kurang etis lah ya, dengan fitnah. Lalu difitnah lah. Jadi ceritanya gini, jadi sang Raden Sidapesa diutus ke suatu tempat oleh raja. Itu sebenarnya cuman seperti tugas bohongan lah ya, tugas hoax gitulah, tugas bohongan. Jadi Radennya pergi, Sidapesa pergi, lalu disambangilah oleh raja Dewi Sri Tanjung di rumahnya. Nah, sesampainya di rumahnya dengan rayuan segala macam, tetap Dewi Sri Tanjung tidak berkenan karena beliau adalah seorang wanita yang agung, istilahnya yang menjunjung tinggi kesetiaan terhadap suaminya ya. Lalu tiba-tiba Raden Sidapesa pulang, singkat cerita begitu, melihat istrinya sedang berpelukan dengan Raja Sulakrama. Nah, padahal itu kan rajanya aja yang sangat ingin, ya bisa dibilang sedikit memperkosa, ingin memperkosa ya. Nah, lalu ceritanya difitnah lah Dewi Sri Tanjung yang katanya malah justru yang ingin merayu sang raja. Akhirnya Raden Sidapesa termakanlah oleh fitnah tersebut. Dia tidak percaya dengan istrinya, lalu istrinya ingin dibunuh waktu itu sama Raden Sidapesa sendiri. Istri tetap menjelaskan dengan Dewi Sri Tanjung tetap menjelaskan dengan sebenarnya, tapi ternyata Raden Sidapesa sendiri sudah tidak percaya dan dia lebih percaya kepada rajanya. Dan akhirnya dibawalah ke sebuah sendang dan akan dibunuh. Sebelum dibunuh, Dewi Sri Tanjung sendiri berkata, "Suamiku, aku rela jika memang engkau harus membunuhku. Akan tetapi ingatlah, kalau darahku berbau wangi, maka artinya aku tidak pernah melakukan hal tersebut. Artinya aku yang benar, bahwa raja tersebutlah yang ingin merayuku, bukan aku. Tapi jika darahnya tidak wangi, maka aku salah." Akhirnya tetap dibunuh sama Raden Sidapesa, dibunuh, ditusuklah dengan kerisnya, dan akhirnya ternyata darahnya tersebut berbau wangi. Nah, konon cerita tentang Belambangan dan ibu kotanya sekarang jadi Banyuwangi, dari situlah berubahlah menjadi Banyuwangi ibu kotanya ya. Nah, setelah itu menyesal Raden Sidapesa karena mengetahui darahnya berbau wangi. Artinya benar, istrinya tidak bersalah, istrinya lah yang benar. Lalu di alam kadewatan, Dewi Sri Tanjung sendiri itu bertemu dengan Dewi Durga dan dihidupkan kembali dan dipersatukan lagi kepada suaminya. Tapi para dewa memerintahkan suaminya Raden Sidapesa untuk menghukum Raja Sulakrama tersebut. Akhirnya Raja Sulakrama dibunuh, ya, dihukumlah oleh Raden Sidapesa. Gitu kurang lebih ya ceritanya begitu. Nah, cuman memang beliau sendiri tidak ingin dibuka secara gamblang, jadi beliau hanya ingin dibuka secara yang sudah beritanya atau ceritanya sudah berkembang saja. Nah, akan tetapi ada kalimat dari beliau yang saya terima tadi ya. Beliau mengatakan begini, mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh buat kita semua ya. Berpeganglah, tetaplah berpegang pada kebenaran, meskipun engkau terancam, meskipun nyawa taruhannya, maka tetaplah engkau berpegang pada kebenaran tersebut. Beliau mengatakan, beliau bilang, ingatlah, ketika kau telah tiada,